Oke baik, halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik semua ya. Kembali lagi di Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian zat. Oke, ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu suhu dan kalor. Masih masuk ke suhu dan kalor ya. Oke, langsung saja biar cepat. Apa sih yang disebut dengan pemuaian itu? Oke, secara garis besar pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu. Secara garis besar atau secara umum seperti itu. Berarti mau itu padat, cair, maupun gas, jika diberikan kalor, dia akan berubah ukurannya. Begitu. Nah, selanjutnya adalah pemuaian pada zat padat. Tadi sudah disinggung kan ada 3 zat padat, cair, dan gas. Pada pemuaian zat padat dikenal atau ada 3 pemuaian. Yang pertama adalah muai panjang. Berarti saat benda diberikan suhu atau diberikan kalor, dia akan berubah panjangnya. Jadi jika ada yang ingin memperpanjang, dipanasin aja. Nah, secara garis besar rumusnya seperti ini. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Pak, tar dulu, kenapa langsung rumus? Karena memang tidak ada konsepnya. Konsep umumnya ya gitu, muai panjang berarti benda berikan kalor, dia akan menambah panjang. Udah, simple seperti itu. Dan benda itu adalah benda padat. Nah, simple seperti itu. Yang jadi permasalahan adalah rumusnya seperti apa. Yang pertama ini atau ini, ada 2. Bedanya apa, Pak? Oke, bedanya adalah ini. Kita lihat dari keterangannya aja. Kalau delta L adalah perubahan panjang benda. Bisa meter, bisa sentimeter ya. Di sini terserah kalian, tergantung dari soalnya. Kalau L adalah panjang benda pada suhu akhir. Nah, kalau L0 berarti panjang benda mula-mula atau di suhu awalnya. Lalu ada delta T yang kalian sudah tahu pasti perubahan suhu. Dan nah, itu ada yang di boldin ya. Itu adalah koefisien muai panjang. Berarti gimana, Pak? Berarti yang jelas adalah kalau diketahui koefisien muai panjang, berarti muai panjang. Kalau muai yang lain bagaimana, Pak? Oke, kita masuk ke muai luas atau bidang. Rumusnya sama persis kayak ini. Lihat di sini L, di sini A, di sini L0, di sini A0. Delta T yang bedakan adalah di sini pakai alfa, di sini pakai beta. Berarti sebenarnya secara keterangan sama semua ya. Yang jadi pertanyaan adalah betanya ini apa? Beta yang jelas adalah koefisien muai luas. Hanya bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah 2 kali alfa. Logikanya dong, luas adalah 2 kali dari panjangnya, pasti. Berarti kalau beta, itu kita harus taruh alfa dulu. Kalau alfanya sudah tahu, berarti nanti tinggal dikalikan aja 2. Itu menjadi beta. Lalu selanjutnya adalah muai volume atau ruang. Rumusnya gimana? Sama. Jadi anggaplah kalian hafal 1, kalian pasti bisa hafal 3-3-nya. Yang bedakan cuma alfa, beta, dan ini gamma. Sesuai dengan perkiraan kalian mungkin ya, gamma adalah 3 kali alfa. Nah, berarti saat kalian ketahui koefisien muai panjangnya berapa, kalian bisa menentukan bidangnya dan ruangnya atau luas dan volumenya. Begitu. Awalnya di sini nih. Oke. Kita masuk ke contoh. Ini contoh soal mudah ya. Botol kuningan memiliki panjang mula-mula 40 cm. Lalu dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius. Ternyata panjangnya bertambah menjadi 40,04 cm. Jika koefisien muai panjang kuningan 2 kali 10⁴ per derajat Celcius, tentukan suhu awal batang kuningan tersebut. Oke, tenang, sedikit-sedikit aja. Apa saja yang kita ketahui? Yang pertama ada L dan L0, panjang mula-mula dan panjang suhu akhir. Berarti ini kita bisa cari dong delta L-nya menjadi 0,04. Tinggal dikurangi, ya kan? 40,04 kurangi 40. Lalu selanjutnya ada alfanya, ya kan? Koefisien muai panjang. Nih ya, jangan sampai salah baca. Kalau koefisien muai luas berarti ini beta. Dan suhu airnya adalah 80 derajat Celcius.
apa yang ditanyakan? Itu adalah T1 atau suhu awalnya. Maka bagaimana cara menjawabnya? Pakai rumus yang ini. Karena kita udah tahu kan delta L-nya berapa. Masukin aja dulu delta L-nya 0,04, L0-nya 40 cm, alfanya yang ini 2 kali 10⁻⁵, kita masukin ke sini. Nah, delta T-nya jangan sampai kebalik. Ini kan T2, T akhirnya atau suhu tingginya. Maka suhu tinggi dikurangi suhu awal atau suhu rendahnya. Nah, habis ini gimana, Pak? Oke, 0,04-nya tetap diemin. 40 dikalikan 2. Ini maksudnya masih nyambung ya, 2 kali 10⁻⁵. 40 kali 2 kali 10⁻⁵ dikalikan 80. Terus lagi 40 kali 2 kali 10⁻⁵ dikali min T1. Jadinya seperti ini. Nah, ini gabung yang ini 6400 kali 10⁻⁵ adalah gabungan dikalikan 80 derajat Celcius. Kalau yang ini bukan dari sini ya, ini 40 kali 2 kali T1 jadinya ini. Oke, karena ini pangkat, mungkin udah bisa kalian tebak. Bapak hilangkan semua, bukan hilangkan ya, disederhanakan biar sama jadi ini. Yang ini pun awalnya 80 kali 10⁻⁵, nolnya ditendang 1, jadi 10⁻⁴. Karena sudah seperti ini, tinggal pindah ruas. Ini 0,04, ini 0,064. Lihat ya, beda ya ini. Hati-hati pengurangannya, hasilnya menjadi 0,024. Ingat ya, jangan sampai salah. Berarti T1-nya kita bisa dapatkan. T1-nya adalah 0,024 bagi 8, dibagi 8 kali 10⁻⁴. Kita ganti dulu pangkatnya biar gampang. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Selesai. Ini contoh mudahnya ya. Oh iya, di materi ini Bapak tidak akan banyak perhitungan ya, apalagi tugas mandirinya. Dan yang terakhir adalah belum terakhir ini. Pemuaian zat cair. Semakin tinggi suhu yang diberikan kepada zat cair, maka semakin besar juga volumenya. Berarti secara nggak langsung pemuaian zat cair hanya volume, tidak ada panjang, tidak ada luas, hanya volume. Berarti rumusnya ini, hanya ini saja. Dengan keterangannya ini sama persis seperti tadi, cuma tadi gamanya koefisien muai ruang zat cair. Lalu bagaimana dengan pemuaian gas? Pemuaian gas juga sama, hanya volumenya. Hanya volumenya. Ini akan jauh lebih didalami nanti di teori kinetik gas. Yang membedakan adalah gamanya. Gamanya pakai gamma gas. Ini akan selalu pakai ini. Mungkin ini nggak akan terlalu pakai di materi ini, tapi materi selanjutnya. Dan terakhir, nah ini beneran terakhir nih, perpindahan kalor. Ya mungkin kalian sudah tahu di SMP ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah ini jadikan tugas saja lah, oke? Materi masih mudah, jadi Bapak minta kalian mencari apanya? Teorinya, oke? Bapak capek ngejelasin banget. Oke, semoga paham. Dah.